Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Sungai Penuh dan juga terkait dengan alasan atau latar belakang kenapa dinamakan Sungai Penuh. Bagaimana kisah sejarah kota Sungai Penuh ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Bagi sebagian orang Indonesia, mungkin nama kota ini belum begitu akrab. Lagi pula, usianya memang relatif masih muda. Letaknya yaitu di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Lantas, mengapa kota ini mesti diberi nama Sungai Penuh? Asal-usulnya tidak terpisah dari keberadaan dan cerita mengenai Sumur Pulai, sebuah mata air di Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh. Letaknya di Jalan Yosudarso atau Jalan Baru di sebuah lorong di samping Masjid Al-Akbar Desa Gedang. Konon, Sumur Pulai dulunya dinamai Sungai Penuh. Mata air Sungai Penuh tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Aliran airnya selalu melimpah. Sungai Penuh menjadi andalan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Lantaran tempat tersebut sering disebut Sungai Penuh, lama-kelamaan menjadi nama resmi kota Sungai Penuh. Sampai sekarang, air Sumur Pulai masih dipakai masyarakat untuk sekedar berwudu, sumber air minum, ataupun untuk dialirkan lewat sungai-sungai kecil menuju pesawahan di kota Sungai Penuh. Air yang melimpah sepanjang masa itu merupakan berkah bagi para penduduknya dari dulu hingga sekarang. Sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Kerinci, tentu saja kota Sungai Penuh punya kaitan sejarah dengan Kabupaten Kerinci, terutama menyangkut tanah Kerinci. Menurut literatur Minangkabau, tanah Kerinci merupakan bagian dari rantau Minangkabau. Dikatakan bahwa rantau pesisir alam Minangkabau meliputi wilayah-wilayah sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, mulai dari Sikilang, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Bandar 10, Air Haji, Indrapura, Muko-Muko, dan juga Kerinci. Pada abad ke-14 hingga ke-18, Kerinci merupakan bagian dari Kerajaan Indrapura yang berpusat di Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Setelah runtuhnya Kerajaan Indrapura, Kerinci merupakan kawasan yang memiliki kekuasaan politik tersendiri. Kemudian, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kerinci masuk ke dalam Kresidenan Jambi antara 1904 hingga 1921 Masehi. Kemudian berganti di bawah Kresidenan Sumatera West Coast antara 1921 hingga 1942. Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat Onderafdeling yang dinamakan Onderafdeling Kerinci Indrapura. Setelah kemerdekaan, status administratifnya dijadikan Luhak dan dinamakan Luhak Kerinci Indrapura. Sedangkan Kerinci sendiri diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan. Dari daerah itulah ratusan tahun kemudian membenih dan akhirnya lahir kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh yang kita kenal hingga sekarang. Bahkan kini kota Sungai Penuh juga layak menjadi tujuan wisata karena ada beberapa tempat wisata yang dimiliki kota Sungai Penuh yang dapat dinikmati para turis lokal maupun mancanegara.
terutama wisata historis peninggalan sejarah masa lampau di kota ini. Yang utama adalah Masjid Agung Pondok Tinggi yang terletak kira-kira 500 meter dari jantung kota Sungai Penuh. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1874 oleh penduduk Pondok Tinggi dengan cara bergotong royong. Pada masa itu, bangunannya berdinding bambu dan beratap injuk. Lalu, pada 1890, oleh masyarakat setempat dilakukan renovasi dengan mengganti dindingnya dengan kayu berukir. Keunikan masjid ini adalah dibangun tanpa menggunakan paku besi, tetapi dengan cara memadukan antara kayu yang satu dengan yang lainnya dan memakai pasak dari kayu sehingga dapat berdiri dengan megah. Ornamen yang digunakan di dalam pun juga di luar bangunan masjid ini merupakan kombinasi antara seni ukir Persia, Roma, Mesir, dan juga Indonesia. Kemudian ada tabuh larangan yang terdapat di Masjid Agung Pondok Tinggi. Objek ini berupa 2 buah bedug besar. Bedug ini dibunyikan bila ada kejadian seperti kebakaran, banjir, dan bencana lainnya. Bedug besar ini panjangnya 7,5 meter, garis tengah bagian yang dipukul 1,15 meter, dan bagian belakang 1,10 meter. Sedangkan bedug yang kecil berada di luar masjid dengan ukuran panjang 4,25 meter. Garis tengah yang dipukul bagian depan 75 cm dan bagian belakang 69 cm. Bedug ini dibuat dari kayu yang sangat besar, ditarik beramai-ramai dari hutan rimba dan dilubangi dengan bergotong royong. Selanjutnya ada Masjid Raya Rawang. Rawang pada mulanya merupakan tempat berkumpulnya alim ulama yang ada di sekitar daerah tersebut untuk mempelajari dan merumuskan masalah agama Islam. Tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu khususnya yaitu Masjid Rawang atas kesepakatan unsur 4 jenis. Tepat pada 22 Februari 1938, Masjid Kuno Rawang pada akhirnya diganti dengan masjid yang kuat dan megah yang dikerjakan oleh arsitek dari luar daerah yang bernama Angkulunak. Masjid ini memiliki konstruksi dengan gaya paduan Eropa dan Persia. Selain itu, ada pula batu sorban dan batu gong. Batu sorban berbentuk persegi dengan panjang 5 meter dengan bentuk yang sangat menarik dan unik. Batu megalitik ini terletak di desa Sungai Liuk dengan jarak 4 km dari pusat kota Sungai Penuh. Batu sorban ini merupakan peninggalan suku Kerinci pada abad keempat. Sedangkan batu gong terletak di desa Kotoberingin, kecamatan Kumundebay. Batu ini peninggalan sejarah di zaman Buddha, diperkirakan pada abad ketiga atau keempat Masehi. Pada dinding batu ini terdapat motif yang berbentuk gong, gambar binatang, jari tangan, dan gambar manusia. Hal ini memberikan makna bahwa di tempat ini telah ada manusia dalam kegiatan ritual dari pemeluk kepercayaan animisme. Yang tidak kalah menariknya di kota Sungai Penuh adalah makam Nenek Siak Lengi yang terletak di desa Pelayang Raya dengan jarak kurang lebih 600 meter dari pusat kota. Objek ini memiliki luas kurang lebih 300 meter. Tambok Kerinci kuno menguraikan sekelumit sejarah Nenek Siak Lengi. Beliau bisa dikatakan sesosok wali yang mempunyai gelar yang cukup banyak, antara lain Syekh Samilullah, Mahmudin Sati, Tuanku Siak Belindung, dan Malin Sabiyatullah. Beliau maupun keturunannya banyak menyebarkan agama Islam di seluruh pulau Sumatera. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu kota termuda di Indonesia. Juga tadi dibahas mengenai sejarah dari wilayah Kerinci
yang juga kini menjadi Kabupaten Kerinci. Terima kasih sudah menyimak sejarah ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya, termasuk sejarah dari Jambi itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.